Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, setiap pagi, setiap saat kita membaca alhamdulillah. Kita membaca alhamdulillah. Pagi ini kita bersama generasi di awal pertama hijrah tentang kisah seorang khalifah namanya Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah di zaman dinasti Bani Umayyah yang meninggal dunia tahun 99 Hijrah. Suatu hari khalifah ini berangkat dari Damsyik. Dia kantornya di Damsyik. Kalau di zaman Rasulullah, di zaman khalifah yang keempat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kantor pusatnya di Madinah. Setelah kekuasaan diambil alih oleh dinasti Bani Umayyah, pusat ibu kota negeri Islam dialihkan ke Damsyik, Damaskus, Syria. Jadi satu hari khalifah ketua negara mau berangkat ke Mekah, mampir di Madinah. Di dalam perjalanan tuh ya, kalau kita mau ke Medan, mampir di Sidimpuan, contohnya. Lalu sampai di sana, dia orang alim. Ini khalifah ini orang alim. Dia mau ketemu dengan orang alim. Singgah di Madinah, transit di Madinah, ditanyanya, ada nggak di sini orang alim yang senior? Orang pintar selalu mau mencari orang pintar agar ilmu itu berkembang. Kalau ilmunya ndak ada, dia diam-diam saja, ndak pernah mencari ustaz, ndak pernah mencari kiai, ndak pernah mencari buya, si piasuni, tahun konia. Itu tandanya orang itu bermasalah. Ini ketua negara, pemimpin tertinggi di negara, mampir di Madinah, tanyanya penduduk Madinah, ada nggak di sini tokoh senior, sesepuh yang bisa curhat? Dia ingin curhat. Khalifah, pemimpin negara, ingin curhat. Curhat dia ini perlu dicurhati oleh setiap orang. Perlu kita tiru. Apa dia bilang? Ada enggak di sini tokoh sesepuh yang saya ingin curhat dengannya? Kata jemaah penduduknya, ada di sana seorang tokoh namanya Abu Hazim yang dikenal juga dengan Salamah bin Dinar yang meninggal 140 Hijrah. Berarti meninggal tahun kedua, abad kedua ya. Yang tadi meninggal abad pertama. Dipanggillah ulama tadi. Dipanggil, Pak Kiai, khalifah ingin ketemu dengan Pak Kiai. Dipanggil. Anehnya komunikasinya agak panjang, kita ambil intinya saja. Intinya apa? Malana nakrahal maut. Kenapa saya ini dan kita ini semuanya takut mau mati itu? Malana nakrahul maut ya Abu Hazim. Wahai Abu Hazim, namanya Abu Hazim ya. Panggilannya. Kalau namanya Salamah bin Dinar. Tapi orang Minang namo disebut gala diimbau. Kata orang Minang. Gelarnya yang dipanggil bukan namanya. Ayah Nisianu nih ya di tahun peso nih dia kan umat sianu nih, ompong sianu nih ya.
Onpe, ya Aba Hazim, wahai ayah Azim. Ini gelarannya ya. Malana nakrahul maut. Kenapa kita ini takut nak mati? Kalau ditanya setiap orang, tanya dado tapuk tanya paruh tapuk selero. Kalau tanya selero, tanya perasaannya, rata-rata takut nak mati. Jadi feeling ini diluahkan di depan ulama senior, ulama yang disegani. Kenapalah kita ini, dan saya terutamanya takut mau mati. Nah, artinya apa kuncinya agar kita tidak takut nak mati? Nah, itu tujuannya. Kenapa kita takut nak mati? Dan apa solusinya agar kita ini tidak takut nak mati? Nah, itu maksudnya. Dijawab oleh Abu Hazim Al-A'raj rahimahullah, bapak takut nak mati, khalifah takut nak mati disebabkan bapak membangun keduniaan, membangun rumah, membeli perabot, membeli kendaraan, membina kebun, mengurus kebun, sawah, ladang, aset, perniagaan, pendidikan anak. Memang penting ya. Urusan keduniaan dibangun dengan hebat, canggih, apalagi zaman sekarang. Alat komunikasi saja canggih. Li'annakum ammartum dunyakum, karena kamu katanya membangun keduniaan, wa kharrabtum akhiratakum, kebanyakan orang meruntuhkan akhiratnya. Membangun keduniaan merusak keakhiratan. Dunia dibangun, kubur ndak dibangun. Liang lahat ndak dibangun. Ndak dibangun. Dunia dibangun. Rumahnya mesti hebat. Apalagi contohnya hari raya kan. Mungkin perkakas rumahnya, perabot rumahnya, mungkin kain pintunya, langsirnya. Subhanallah. Makanannya, kuehnya. Kamu membangun keduniaan, akhirat kamu biarkan. Tentu wajar saja kamu takut meninggalkan negeri yang kamu bangun menuju negeri yang belum dibangun. Li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum fatakrahuna an tantaqilu minal umran ilal kharab. Karena bapak ini katanya, khalifah ini, dia memang banyak istananya. Dia ketua negara. Membangun istana di sini, istana di sini, istana di sini. Bapak membangun keduniaan, akhirat tidak dibangun. Maka bapak wajar sekali takut, risau, beralih dari negeri yang dibangun menuju negeri yang belum dia bangun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya dia takut. Khalifah ini masuk ke hatinya apa yang disampaikan oleh ulama tadi. Masuk turania. Niduk ini tuan guruan. Subhanallah, subhanallah. Lalu ditanyanya lagi, sebetulnya yang mati ini macam mana katanya? Proses kematian itu macam mana sebenarnya? Tadi sudah terjawab satu ya. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Kegundahan pertama sudah dijawab. Kenapa takut mau mati? Karena alam barzah belum dibangun. Macam mana nak membangun alam barzah? Di sini tidak diterangkan. Mau membangun alam barzah, buka Quran. Ibu kalau rajin baca Quran, nanti dalam kubur ditemani oleh Al-Quran. Bapak kalau rajin baca Quran, bapak dan ibu rajin baca Quran, dalam kubur akan ditemani Al-Quran, di padang mahsyar didampingi Al-Quran.
Cintai rumah Allah. Orang yang mencintai rumah Allah setiap hari statusnya macam baru lahir, bersih. Jadi matinya nanti senang. Subhanallah. Belajar, belajar dan belajar. Orang yang rajin belajar setiap kali duduk dalam majelis ilmu, tazkirah, pengajian dan lain-lain, Allah mengatakan kumu maghfuran lakum, mulak ma dainang, mulak mamang, mengampun masudi dosa muyu katanya. Ingat sadai. Pulanglah, dosa sudah ampun. Satu hadis lagi Allah memanggil malaikatnya, wahai para malaikatku yang datang menyaksikan tazkirah subuh itu, kamulah saksiku, dosa yang hadir itu sudah diampuni. Inilah membangun alam kubur. Dulu pernah diceritakan di sini, seorang sahabat baik di Kuala Lumpur, istrinya meninggal. Teman baik meninggal istrinya. Datang sahabat lain penceramah bertakziah ke rumahnya. Sabarlah Encik, sabarlah Pak. Oh, iya katanya, saya sabar. Malah saya tidak sedih, saya tidak menangis istri saya meninggal. Ditanya oleh yang datang berziarah ini, kenapa Pak? Karena istri saya ini ahlul jannah. Di mana Bapak tahu istri Bapak ini ahlul jannah? Pagi Quran, sore Quran, pagi Quran, sore Quran. Oh. Jadi ingin membina alam barzah, alam kubur, Al-Quran. Al-Quran. Salat berjamaah, salat sunat, salat tahajud. Subhanallah. Tadi waktu tahajud datang gegaran ya. Membangunkan tahajud tuh. Tapi ada juga yang tidak bangun. Ke masjid juga tidak. Padahal sudah dibangun sama gegaran tadi. Artinya bangunlah. Jangan tidur. Karena dalam hadis ada 3 pencegah azab. Pencegah gempa. Pencegah tsunami. Pencegah COVID-19. Pertama, orang yang rajin mengimarah ke rumah Allah. Dalam hadis kursi, kalau saya lihat orang itu rajin ke masjid, insya Allah negeri itu akan selamat, tidak akan diazab. Satu. Yang kedua, orang yang saling berkasih sayang, mencintai karena Allah. Saling mencintai, saling mencintai, saling mencintai. Kalau kecintaan itu semakin luas, semakin hebat, semakin mantap, azab akan jauh. Tapi kalau kedengkian, permusuhan, hasad, dengki, itu mengundang azab. Yang ketiga katanya, orang yang beristighfar di waktu sahur, jam 3 dia beristighfar, 3:30, tengah 4, pukul 4, tengah 5, pukul 5. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 3 faktor pencegah azab dalam hadis qudsi. Pertama, mereka yang mengimarahkan rumah Allah, rajin datang ke rumah Allah. Yang kedua, yang berkasih sayang karena Allah. Saling menyemai, saling menyiram kasih sayang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ji? Alhamdulillah. Jazakallahu khaira. Inni uhibbukum fillah. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Salam 1. Kemudian jazakallahu khaira 2. Yang ketiga, inni uhibbuka fillah. Saya mencintai Bapak karena Allah. Ini belum ada dalam masyarakat kita. Suami dengan istri patut mengatakan, inni uhibbuka fillah. Saya mencintai Bapak karena Allah. Kata si istri, kata suami, inni uhibbuki fillah. Saya juga mencintai Anda karena Allah. Anak-anak juga begitu. Itulah menyemai kasih sayang namanya. Baik. Jadi dapatlah jawabannya ya. Nak membina alam kubur, meningkatkan ketaatan. Orang itu kalau dia orang yang taat, dulu sudah pernah disebut di sini, yang iman, yang mukmin dan istiqamah, sebelum dia meninggal datang malaikat menghiburnya. Dia dihibur malaikat, dia dibimbing malaikat. Yang meninggal bukan dibiarkan, bukan dia seorang diri bertarung dengan maut, enggak. Sudah disebut berulang kali ya ayat dalam surah Fussilat. Orang yang istiqamah kalau dia mau meninggal datang malaikat membujuknya,
Bu, jangan takut Bu ya. Bapak jangan takut, jangan risau, jangan sedih. Nah, jangan sedih Pak. Bapak jelas jadi ahlul jannah. Ibu jelas jadi ahlul jannah. Dibujuk sama malaikat. Sebelum malaikat maut bekerja, menjalankan tugasnya. Sebelum roh dicabut, ibu tadi dikasih semangat oleh malaikat. Jangan takut Bu ya. Jangan takut Pak. Nah. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan rumah, meninggalkan kekayaan, meninggalkan ahli keluarga. Wa abshiru bil jannah. Sekarang masanya Bapak gembira. Ibu mesti gembira karena jannah, surga sudah di tangan Bapak dan Ibu. Tidak takut lagi tak mati. Disuruh bergembira. Wa abshiru, bergembiralah. Subhanallah. Subhanallah. Di sini apa kuncinya? Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat halaman 480, 480. Kuncinya iman dan istiqamah. Datang ke masjid bulan Ramadan, Syawal datang juga. Itu istiqamah namanya. Memang Quran bulan Ramadan, bulan Syawal dipegang juga. Itu istiqamah namanya. Tahajud di bulan Ramadan 11 bulan setahun dia tahajud, itu istiqamah namanya. Mintalah kepada Allah ya. Baik. Selesai satu ya. Pertanyaan kedua, sundi dengan nama teonia. Kata khalifah kepada ulama tadi, yang mati ini macam mana sebenarnya? Kaifal qudum ala Allah. Orang yang mati ini macam mana ceritanya sebenarnya? Nah, dijawab oleh orang alim tadi, manusia ini ada dua. Pikir-pikirlah ya. Manusia ini ada dua kelompok, dua jenis, dua kategori. Ada namanya muhsin, ada namanya musi. Muhsin lawan kepada musi. Muhsin banyak dalam Quran, musi tidak banyak. Muhsin alak nature, alak nadenggan, orang yang baik, orang yang saleh, muhsin namanya. Kata Abu Hazim, bila ditanya mati itu macam mana? Oh, kalau tanya mengenai mati, manusia itu dua kategori, dua bahagian. Ada muhsin yang baik, yang ture dia. Ada musi, ada yang nasu ture. Ada yang baik, ada yang enggak baik. Muhsin baik, musi yang enggak baik. Banyak ayat dalam Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin itu satu ya, muhsin itu jamaknya, ramai. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadilah kami semua ini orang yang baik-baik belaka ya Allah. Kata Abu Hazim, manusia ada dua kelompok, muhsin yang baik, muhsin yang tidak baik, musik yang tidak baik. Musik kalau enggak silap sekali saja disebut dalam Al-Quran. Kalau muhsin banyak. Muhsin yang baik, yang saleh, yang taat, yang patuh, yang bertakwa. Musik mungkin tidak sholat, la haula quwwata illa billah. Mungkin tidak tutup aurat. Mungkin bulan ke bulan tidak pernah hadir pengajian. Tidak pernah. Ustaz datang ke sini, syekh datang ke sini. Dia tidak nampak di mana. Keluar Singgung pun tidak dicarinya. Di sini tidak. Patutnya di mana ada pengajian, kita cari ke sana. Itu muhsin namanya. Kata Abu Hazim, si muhsin kalau meninggal dunia sama dengan status seorang anak. Contohnya kita ada anak yang disayangi, diantar belajar punya di Medan, diantar tugas belajar di Jakarta, mungkin di Kuala Lumpur, mungkin ke Mesir, mungkin ke Jordan, mungkin ke Amerika, tak tahulah ya. Yang penting anak ini ditugaskan dalam misi belajar, lalu dia belajar dengan rajin belajar, selalu top, dapat nilai terbaik. Pulanglah dia setelah selesai belajar, disambut dengan riang gembira oleh ayah dan ibunya, sanak saudaranya, masyarakatnya. Wah, katanya
Betullah anak ini katanya. Ini membawa semangat Singengu ini katanya. Ini betul orang Singengu ini. Menaikkan citra, mengangkat nama baik Singengu, mengharumkan nama Singengu, anak Singengu yang tulen. Itu Muhsin. Orang yang ditugaskan belajar, lalu dia rajin belajar, kemudian dia pulang, dia gembira, dan ahli keluarga gembira menerimanya. Begitulah orang yang muhsin, kalau dia meninggal dunia sama dengan anak yang pulang belajar tadi, gembira dia. Jadi orangnya gembira anak mati itu katanya. Dan malaikat menyambutnya bergembira. Dia anak masuk kubur gembira. Itu si muhsin. Kalau si musik katanya yang jahat, diantar pergi sekolah, duit habis, sekolah tidak. Ya ilahi. Mau pulang takut. Dan dia mesti pulang. Satu hari dia mesti pulang. Takut mau pulang. Orang tuanya tidak senang menyambutnya. Masyarakatnya kecewa. Negara rugi. Satu rakyat yang tidak betul, negara rugi. Umat rugi. Islam rugi. Begitulah katanya orang yang ndeture namanya gali mahabiar nih ya. Yang menyambutnya pun disambut dengan kemurkaan. Allah murka. Malaikat pun melayanya menyambut ruhnya dengan kasar, bengis. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hebat ya, curhat khalifah kepada orang alim. Kenapa saya takut nak mati? Dan orang ini rata-rata takut nak mati ini karena alam kubur belum dibangun. Persiapan nak dicabut nyawa itu belum disiapkan, belum dilakukan. Apa persiapannya? Dalam surah Fussilat tadi, iman dan istiqamah. Kalau dalam surah Fajar, persiapannya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dan tentram, hati yang bersih, pikiran yang jernih. Bersih hatinya, jernih pikirannya. Dalam surah Fajar dikatakan, fadkhuli fi ibadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti ibu-ibu balik ke rumah, lihatlah suratul Fajar yang selalu dibaca ya. Dulu waktu tahun 78 80, imam di sini dulu selalu membaca ayat ini dalam salat subuh. Ingat lagi, suka dengarnya. Imam yang bertugas di sini dulu selalu membaca suratul Fajar. Wal fajri wal layalin ashr wasyafi'i wal watar wal laili idza yasar. Di ujung surah ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang mempunyai jiwa yang tenang dan tentram. Mukmin itu mesti tentram jiwanya. Kalau dia tidak tentram berarti imannya perlu dirawat. Kalau belum tentram perlu dirawat. Jumpalah Ustaz, jumpalah guru, jumpalah kiai. Pak Kiai, saya ini sembahyang tapi tidak tenang, macam mana? Di sini dibilang, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke rahmatullah. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke rahmatullah. Itu maka orang beriman kalau meninggal telah berpulang ke rahmatullah. Seharusnya tidak takut karena dia berpulang ke rahmatullah. Radiyatan mardiyah, bapak senang, ibu senang, mardiyah dan disenangi. Yang mati senang, yang mencabut nyawanya senang. Keluarga yang pergi, keluarga yang tinggal, yang melepas pergi senang. Radiyah senang, mardiyah dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dalam kumpulan hambaku kata Allah. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam jannah. Pernah sahabat menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini ya Rasulullah?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, ayat ini akan kamu dengar nanti waktu ruh kamu dicabut. Message ini akan disampaikan. Dalam tafsir dikatakan di padang mahsyar juga nanti akan dipanggil orang ini. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat surah Fussilat tadi, wa absyiru bil jannah. Bergembiralah, bapak ibu akan dibawa ke jannah. Kalau dia meninggal, kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman jannah. Di sini juga wadkhuli jannati, sila masuk ke dalam jannahku, kata Allah. Itulah dia ya. Jadi hari ini kita bersama ulama tersohor Abu Hazim Al-A'raj yang diberi nama Salamah bin Dinar, meninggal 140 Hijrah bersama Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang meninggal dunia 99 Hijrah, tahun 99 Hijrah. Jadi kita ini kalau mau baik perlu mendengar cerita orang-orang saleh, perlu mendengar cerita Nabi Muhammad, cerita sahabat, cerita generasi awal, cerita ulama, cerita khalifah. Itulah yang merawat hati ini. Kalau hati kosong dari kisah orang yang saleh dan tidak mendekati orang yang saleh, hati ini akan sakit. Dia kata ulama, nak merawat hati, pertama kitabullah. Ini mesti baca, mesti dipelajari. Kitabullah. Yang kedua, bangun di malam hari jam 3, jam 4 mengadu kepada Allah. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Keampunanmu yang kuharapkan. Jangan kecewakan aku ya Allah. Kalau engkau kecewakan, kemana aku lagi akan pergi ya Allah? Pintu rahmat siapa yang akan ku ketuk? Kita mesti ngomong seperti itu. Berbahasa dengan bahasa yang timbul dari hati yang insaf. Nangis kalau bisa. Kemudian mengontrol makan minum. Itu maka kita diwajibkan puasa sekali setahun dan disunatkan untuk puasa Senin Kamis dan puasa 6 ya. Nah, yang kelima, mendekati orang yang saleh, curhat, berbincang, ataupun membaca kisah-kisah orang saleh, menyimak, membaca, mempelajari pandangan bernas ulama-ulama yang saleh, yang tersohor, yang tercatat dalam sejarah. Sejarah ini banyak tercatat dalam buku. Cerita khalifah bersama orang alim. Artinya pemimpin negara mendekati ulama. Nah, itu artinya pemimpin tertinggi negara jumpa ulama, curhat. Bila ulama pemimpin tadi, khalifah tadi mendengar gagasan bernas ulang alim, nangis dia. Tadi ceritanya kita belum habiskan lagi, dia nangis. Kena di hatinya, menangis di depan pembesar-pembesar negara. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ala ya karim ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim. Kasihanilah kami Allah, rahmatilah kami Allah, ampunlah dosa kami Allah, berilah kami selalu motivasi untuk menambah ilmu ya Allah, mendekati orang yang saleh, mendekati orang yang alim ya Allah. Ampunlah dosa kami semuanya ya Allah, karena dosa ini akan menghalang kami daripada belajar ya Allah. Dosa ini akan menghalang kami mendatangi rumahmu ya Allah. Dosa ini akan menghalang kami memegang kitab sucimu ya Allah. Selagi dosa masih ada, orang itu akan terhalang dan tersekat dan terdinding, terhijab dari banyak perkara-perkara yang baik, ketaatan, ketakwaan dan lain sebagainya. Ampunlah dosa kami dan dosa ayah ibu kami, sanak saudara kami, kaum sesolgot kami, penduduk kampung ini, pemimpin-pemimpin kampung yang sudah mendahului kami, ampunkan dosa mereka ya Allah. Imam-imam yang bertugas ini sudah meninggal ya Allah, yang mendahului kami ya Allah. Ampunkan mereka, lapangkan mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka menjadi taman surgamu ya Allah. Raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur kami kelak juga bila kami sudah terbaring di liang lahat menjadi taman jannah ya Allah. Ya mujibas sa'ilin. Rahmatilah kami semua ya Allah. Ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.